Itu saya tidak melihat pada malam itu karena saya berada di Jakarta. Oke, ya betul. Saya pagi jam 5 subuh mendapat kiriman video dari salah seorang temannya apa yang terjadi di Banda Aceh. Ini sebagai akuarium saya. Di sini saya menempatkan penghargaan-penghargaan dan juga berbagai foto saya dengan para menteri-menteri dan juga dengan presiden, dengan wakil presiden. Sekali ya. Luar biasa. Coba dilihat sendiri. Jadi kalau tiap hari kita mendapatkan, tiap bulan kita ada mendapatkan penghargaan. Alhamdulillah. Tadi malam saya mendapat kabar yang luar biasa. Banda Aceh menjadi juara umum MTQ Tunas Ramadan di Singkil. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kabar semalam Banda Aceh menjadi juara umum MTQ Tunas Ramadan. Tunas Ramadan di Singkil. Ya. Luar biasa, selamat Pak. Selamat untuk Kota Banda Aceh juga. Ya, ini baru saja kemarin ini kita dapatkan, belum lagi ditaruh ini. Belum sempat lagi dipajang ya. Ini dari Kementerian Menpan RB. Cahyo Kumolo ya, karena Banda Aceh ini mampu menjalankan pemerintah Kota Banda Aceh pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020 dengan predikat baik. Jadi ini kalau menjelaskan ini lama sekali banyak sekali. Dan ini prestasi olahraga saya dan betul. Ini baru dalam bulan yang lalu ya. Juara tenis. Saya pemain tenis juga nih Pak. Jangan coba lawan saya. Jadi banyak sekali penghargaan ini dari Nazaruddin Musa, dari Heni Yuno, dengan Pak Jokowi foto balik. Pak Jokowi ya, ini Pak Wapres. Pak Wapres. Ini saya dulu dengan SBY ya. Ini dengan Pak Wapres dulu ya. Pak JK ya. Pak JK ini dengan menteri-menteri semua ini. Dengan menteri sampai sana. Betul. Jadi inilah dari prestasi ekonomi bahkan olahraga. Dulu sebutan Pak Amin ini legend nih, Roberto Carlos. Ini pialanya gede-gede Pak. Ini piala bola ada juga ya. Ini ada piala bola. Ada ini bolanya, yang ada gambar bola, piala bola. Ini piala bola ya. Bola. Wajar Roberto Carlos. Tendangan kirinya dulu nggak ada lawan. Tidak ada lawan. Jadi kita masuk misalnya ke olahraga sedikit sebagai pembina Persiraja. Ya, alhamdulillah salah satu atlet ya, waktu dia meraih top skor. Rizal Torres. Rizal Torres meraih top skor di Menpora. Piala Menpora sebagai pembina Persiraja. Gimana rasanya? Kita yang sangat kita banggakan adalah anak-anak kita ini tidak berawal ya dari sekolah bola yang luar biasa seperti di luar, tapi mereka itu mungkin berawal dari tarkam ya. Kita lihat bagus, kita tarik ke Persiraja. Terus kita bina sehingga dia menjadi pemain terbaik ya, dan bahkan menjadi top skor Indonesia. Jadi bagi klub ini adalah kebanggaan. Dan bagi masyarakat Aceh adalah kebanggaan. Bagi Persiraja apalagi. Jadi kita harapkan walaupun dia dimanapun dia main, ini harus dia terus pertahankan karena suatu saat dia pasti kembali lagi. Jadi kan Persiraja banyak pemain hari ini yang hengkang dari Persiraja. Kenapa? Sebenarnya bukan hengkang ya. Kita memberikan kesempatan. Sekarang ini kan musimnya Covid ya. Betul. Kita pun menggaji dia dengan besar kan, mungkin kita kan berat. Tapi begitu ada klub yang bisa membeli dia dengan harga mahal, kenapa tidak kita kasih? Banda Aceh ini kan hilang satu tembus. Sama persis seperti Presiden Persiraja, saya ketemu Bang Degam, Bang Nazaruddin Degam, di podcast kita juga di Hababa Bali.
Jadi memang ya COVID ini dengan sponsor kecil ya, kita pada Persiraja butuh biaya 25 miliar Persiraja. Betul. Jadi memang butuh effort yang lebih ya. Kalau dulu Pak Amin waktu jadi dirut, sponsor utama Pak Amin sponsor utama Ada masalah. Oke Pak, kita kemana lagi nih? Oke, dulu. kita ngobrol. Jadi kita akan lanjut ngobrol lebih dalam bersama. Nanti ruang kerja saya di belakang ini. Ada ruang kerja ya? Ya. Nanti sebentar mungkin terakhir. Boleh. Jadi kita sudah Banda Aceh sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Pak Aminullah Usman. Jadi tapi sedikit sebagai masyarakat kita Pak, ingin mengetahui sedikit profil. Ya. Gimana sih dulu masa kecilnya Pak Amin? Waduh. Dari keluarga yang kaya raya atau dari perjuangan hidup? Oh iya. Jadi Pak gimana Pak? Awal cerita Pak. Jadi saya alhamdulillah saya lahir di Seradi, Wela Timur, Aceh Barat, dan merupakan kampung yang paling terisolir ya. Dan kampung saya itu sekitar tahun 2000 sebelumnya itu tidak pernah ada sampai mobil ya, tapi kita harus naik perahu. Jadi sehingga kita jalan ke sana itu kita naik perahu. Nyebrang perahu. Naik perahu ya. Betul. Kemudian di tahun 2000 setelah damai itu baru sekarang ini bisa kita lewati mobil. Dan pun masih sekarang pun belum ada tanda-tanda kehidupan kalau kita Tapi saya bangga. Saya tahun 69 saya sekolah di kampung. Tahun 69 saya sudah kelas 3 di kampung. Di kampung. Kelas 3 min. Tapi dengan penilaian yang luar biasa dan kesungguhan yang luar biasa, saya diberikan rekomendasi dari guru saya, Tengku Abdul Qadir waktu itu, yang menyatakan bahwa saya pindah ke Tenom di negeri Emin Negeri Tenom, bahwa dia memberikan keterangan bahwa anak ini mampu duduk di kelas 6. Jadi saya bawa surat itu ke Tenom dan saya duduk langsung di kelas 6, naik kelas 3 kali. Langsung dari kelas 3 ke kelas 6. Dan alhamdulillah saya bisa menyesuaikan dan kemudian saya masuk MSN Tenom. Di tahun 71. Tenom ya? MSN Tenom. Kemudian setelah tamat MSN Tenom, saya maju ke sekolah di Semeya Melabuh. Kemudian dari Semeya Melabuh kuliah di Fakultas Ekonomi dan selesai saya di tahun 86 dan S2-nya selesai di tahun 2000. Tahun 2001. Saya masih terutama Bang Aceh. Kemudian orang tua saya ya orang-orang biasa aja. Ya, memang dia namanya Doki Seman ya. Doki Seman ya, kayak kampung itu kan kalau banyak kerbau kan Doki kan. Jadi bapak saya banyak kerbau, tapi saya sekarang pun saya kedapatan kerbau dari beliau almarhum. Jadi beliau sangat antusias, selalu memberikan perhatian yang luar biasa kepada saya. Apapun saya memohon kepada beliau mengutamakan. Apa yang minta dikasih ya? Dikasih oleh beliau, diusahakan. Dan alhamdulillah saya di kuliah pun sangat berprestasi. Mulai di tahun kedua saya mendapat beasiswa sampai selesai kuliah. Dan sampai saya bisa menyelesaikan S2, tapi itu sudah lama kemudian ya. Bapak saya seorang pedagang biasa yang membantu orang kampung, seorang kecil ya. Kemudian terakhir jabatan tertingginya Imam Mukim. Ya Allah. Dan dia juga sebagai menteri ya, mantri ya. Kalau di kampung mantri. Jadi lengkap lah karena dia ini ya. Di tahun sebelum selesai kuliah di tahun 1984
saya mengajukan permohonan ke Bank Aceh, dulu BPD Aceh ya. Pada saat itu direktur utamanya Pak Samsunan Mahmud, dan saya diterima waktu itu dan Sebagai apa? sebagai pegawai biasa sebagai pegawai biasa. Dan karena waktu itu alhamdulillah akuntan itu mudah sekali mendapat kerja. Saya kan akuntan ya, biar gini-gini akuntan. Jadi jadi dari sekian kami masuk akuntan yang lain ada masuk BPKP keluar ya, ada masuk BPK, ada masuk PT Andalas waktu itu kan, tapi tinggal saya satu di Bank Aceh ya. Bank Aceh. Jadi kemudian saya terus bekerja dengan sungguh, dengan giat, dengan giat, dan orang ini bisa lihat kedisiplinan saya itu ya sampai sekarang tuh masih terbawa arus saya. Kalau udah jam dituju waktunya itu sudah gelisah saya. Jadi kalau nggak jadi acara pada jam itu, ini berarti ada apa gitu ya. Jadi kedisiplinan, kejujuran, kesungguhan, komitmen ya, ini selalu saya jalankan pada saat, dan patuh ya kepada atasan, loyal ya, dedikasi, loyal, disiplin itu selalu saya terapkan. Kemudian saya nggak lama, 4 tahun sudah mulai mendapat jabatan, terus jabatan dulu ya. Kasih dulu. Dari kasih, kemudian kepala bagian, kepala biro, kemudian kepala cabang Lusmawe saya hanya sekali. Itu kalau kepala cabang Lusmawe dulu itu tahun 93. Kalau untuk duduk di Lusmawe itu kan kota gas tuh ya. Poposinya. Tapi saya alhamdulillah pertama sekali langsung kepala cabang Lusmawe ditempatkan. Saya pun maaf cakap aja, pidato pun belum bisa diperkenalkan saya oleh Pak Samsunan, ini adalah kepala cabang yang baru di Lusmawe. Di depan ramai saya ngomong sendiri pun nggak pandai. masih goyang. Karena pertama sekali menjadi kepala cabang. Ini kisah-kisah nyata saya ya. Nah, kemudian terus tahun 97 saya pindah ke Banda Aceh menjadi kepala cabang utama Banda Aceh. Tahun 2000 ada pemilihan direksi Bank Aceh, saya maju ke direksi Bank Aceh. Di tahun 2001 saya menjadi direktur utama sampai dengan tahun 2010. Tahun 2011 12 kita ikut pilkada, tapi kita gagal. Kemudian di tahun 2015 kita ikut lagi, alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan menjadi wali kota Banda Aceh. Inilah kisahnya. Tapi saya punya kisah di Bank Aceh yang luar biasa. Pada saat saya menjadi Bank Aceh, menjadi direktur utama Bank Aceh, itu aset Bank Acehnya hanya 600 miliar. Pada saat saya tinggalkan sudah menjadi 13 triliun. 13 triliun. Kemudian pegawainya dari 400 orang menjadi 1.600. Kantornya dari 35 menjadi 100 kantor. Dan masih banyak lagi prestasi dari bank yang sedang dalam BPPN lepas semua dan seluruhnya menjadi bank yang sehat walafiat, bank yang berkembang, dan dinilai oleh Info Bank yang sangat bagus, dinilai oleh tim audit pemeriksaan akuntan publik dan BPKP mendapatkan unqualified opinion ya, ataupun wajar tanpa pengecualian. Itu sampai sekarang masih dipertahankan. Jadi dari dasar itulah saya memberanikan diri untuk mencalonkan diri menjadi wali kota Banda Aceh. Dan ternyata itu tidak perlu khawatir. Saya satu orang pun tidak ada saudara saya di sini. Dari kampung saya ke sini tidak ada saudara saya. Maksudnya saudara yang bisa, saudara ada, tapi saudara yang bisa misalnya katakanlah menduduki saya sebagai di tempat jabatan itu tidak ada. Tapi yang mendukung ada mendoakan. Anak urundalah, betul. Kalau bahasa lagi. Anak urundalah. Jadi istilahnya saya itu tumbuh subur di tengah rintangan. Betul. Nah, jadi alhamdulillah semuanya itu karena kesungguhan, karena ketekunan, karena bisa kita tunjukkan kepada orang kita punya lebih dari yang lain. Insya Allah kita bisa lewat dari segala rintangan-rintangan dan
alhamdulillah menjadi wali kota, walaupun memang ini jabatannya mungkin dari pandangan orang masih kecil, tapi bagi saya ini sudah luar biasa. Dari Pak Mantri ya. Kalau misalnya ayahnya kalian orangnya, ya, cukup bangga. Dan kita sebagai masyarakat kan gini Pak, yang misalnya kan itu dari cerita Bapak independen waktu. Ya, enggak partai. Kenapa bisa masuk PAN? Oh, itu kaget tuh tiba-tiba baliho Bapak di mana-mana. Jadi begini, saya ini bukan orang partai. Saya memang awalnya adalah one team di Golkar ya. Di selama itu one team, tapi tidak menjadi pengurus apa. Tapi saya melihat bahwa memang seorang pejabat itu harus ada partai ya. Dan saya memang awalnya itu tidak juga terlalu fokus dengan PAN ya. Mungkin ada harapan-harapan lain yang kita harapkan ke depan. Tapi sewaktu-waktu itu beberapa bulan yang lalu, saya ditelepon oleh Pak Ketua DPW PAN, Pak Muardi, Pak nanti hadir di acara Musda PAN di kantor PAN. Ya. Jadi bukan di kantor PAN, di Hotel Oasis ya, Hotel Oasis. Saya hadir waktu itu. Kemudian di situ divisi ini mungkin Bapak jadi ketua PAN hari ini, Banda Aceh. Jadi ditodong di tempat ya. Ternyata betul pidatonya Pak Ketum, Pak Zulkifli Hasan. Dia menyampaikan bahwa ini wali kota Banda Aceh mana? Pertama sekali karena Aceh kan. Hadir Pak, wali kota Banda Aceh, ketua PAN Banda Aceh, jangan tolak lagi. Dia udah ada cocok tuh. Karena ini dulu juga diusung. Jadi karena saya diusung dari PAN memang, walaupun dulu diusung dari PAN juga ya. Dari PAN ya. Jadi kursi ini sudah lama biru. Ya, kursi sudah lama biru jadi biru lagi. Betul sih. Itu rahasia di balik kursi biru. Ya, jadi ini kan kebetulan aja saya waktu di Bank Aceh warna saya biru dan warna saya hijau dan kuning. Ya, karena hijau dengan keagamaannya, kuning dengan kemuliaannya. Jadi sampai ke sini saya memilih warna biru dan kuning. Dipadukan ya, biru. Jadi sehingga mayoritasnya biru ya. Jadi sehingga di mana-mana pun saya biru, pakai pulpen pun biru, ini pun biru, jam pun biru, coba perhatiin. Jam pun biru, mata cincin. Jadi ini ya, jadi mengakibatkan saya itu sebenarnya sudah mencintai warna biru ya. Jadi kalau saya memilih PAN itu adalah ilmu sibernetik. Dalam ilmu sibernetik saya kebetulan bisa ilmu sibernetik sedikit ya. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, cintai warna dulu. Ya kan, warna apa kita mau ya. Ini kan tidak seperti gayung bersambut. Coba kalau saya mungkin sekarang saya ketua partai lain, tentu ini harus kita pindah. Betul, karena ya nggak cocok ya. Bisa ke hijau, bisa ke kuning, bisa ke merah. Betul. Jadi balik lagi memang keahlian akuntannya, lahirlah sebuah inovasi baru di bawah asuhan Pak Wali Kota pasti, Pak Amin. Iya. PT Mahira Muamalah Syariah. Jadi saya tadi masih terputus pembicaraan kita di sana. Oke. Di Ya. sana ya. Oh ya, udah di sana kita bahas bicara itu. masalah masalah agama tadi sudah ya. Kemudian masalah ekonomi tadi IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia itu Kota Banda Aceh itu 85,41. Dan itu angka IPM terbaik di Indonesia, urutan kedua dari 514 kabupaten kota di Indonesia. Nomor 2 setelah Yogyakarta. Jadi IPM ini dilihat dari sektor ekonomi. Ya. Karena ekonomi membaik, tentu ini akan mendapatkan
kemudian sektor kesehatan, kota warga yang sehat, ya, dan kota yang sehat bersih, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah karena pendidikan. Kita pendidikan ini adalah sebagai kota referensi pendidikan untuk Aceh dan juga referensi kota apa yang baru-baru ini sekolah apa? Penggerak sekolah Indonesia. Dari 111 kabupaten kota se-Indonesia termasuk Banda Aceh. Jadi ini ya. Kemudian ini kembali ke Mahirah dan masih banyak lagi prestasi lain ya. Di samping dari angka kemiskinan dan juga menghidupkan UMKM yang naik 98% sejak dari 2017 sampai dengan 2017 9.500 UMKM, sekarang sudah 15.100, naik 98% selama saya bekerja. Kemudian karena pada saat saya dulu ya keliling-keliling kota di Banda Aceh, problem paling utama adalah persoalan masyarakat susah sekali mendapatkan modal dan banyak sekali berurusan dengan rentenir, ya, berurusan dengan rentenir. Jadi maka oleh karena itu saya mempunyai cita-cita kalau saya menjadi wali kota Banda Aceh, saya akan dirikan lembaga keuangan. Inilah lembaga keuangan yang saya dirikan ini adalah lembaga keuangan syariah mikro, apa namanya, PT Mahira Muamalah Syariah. Dan ini berawal dengan modal 4.500.000.000. Kita dirikan di tahun kemarin ya, ulang tahunnya. Ya, ini kemarin baru 3 tahun ya. Tanggal 27 April 2021 yang ketiga tahun. Saya ucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Mahira. Ya. Selamat Pak. Jadi setelah kita dirikan ini, sebelum kita dirikan ini, setelah kita dirikan kita langsung mengadakan survei di pasar. Survei terhadap rentenir, ya. Jadi ternyata hasil survei itu di mana Banda Aceh ini para pelaku usaha di beberapa pasar itu 80% mereka itu berurusan dengan rentenir. Jadi maka kita harus percepat untuk mendirikan PT Mahira Muamalah Syariah. Dan alhamdulillah saat ini PT Mahira Muamalah Syariah itu sudah asetnya itu 37 miliar lebih, ya. Kemudian pembiayaan 21 miliar lebih dan sudah mulai mendapatkan laba dan kemarin sudah mulai menyetorkan PAD. Kemudian juga beberapa indikator keuangannya sangat baik. Dan hasil audit BPK pun akuntan publik pun unqualified opinion juga wajar tanpa punya 3 tahun berturut. Jadi dan rentenir itu dan sudah banyak sekali, sudah ribuan orang yang kita bantu untuk mendapatkan modal di sudah nggak ada kesulitan lagi lah. Untuk kami seperti anak muda ini bagaimana tuh mendapatkan di Mahira? Ya ini saya ceritakan ini sedikit lagi ya. Dan ternyata hasil survei kita terakhir di tahun 2020 untuk tahun 2020 yang masih berurusan dengan rentenir itu hanya 2% dari 80%. Ya, hampir 100% tuh. Ya, coba ya, 78%. Kemudian untuk anak muda, ya, kita ada program Propamen, program pembiayaan anak muda entrepreneur, pengembangan anak muda entrepreneur, ya, untuk menjadikan anak muda entrepreneur. Jadi anak muda yang kesulitan modal bisa datang ke sana tentu dengan persyaratan, bukan bagi ya. Bukan sedekah nih. Bukan sedekah nih. Betul. Ya. Jadi ada program entrepreneur. Kemudian di samping itu juga ada program Promama. Kalau di program pembiayaan untuk mak-mak nikah juga, kerajinan makanan, industri rumah tangga, pelaku UMKM. Inilah yang sangat menunjang.
Kota Banda Aceh ini dari sisi UMKM. Jadi saya sudah merasa sangat bahagia dengan kehadiran daripada PT Mahira ini, dan banyak sekali penghargaan, itu juga penghargaan PT Mahira. Karena ini ternyata PT Mahira ini setelah kita dirikan yang pertama sekali diberikan izin oleh OJK untuk Indonesia, Banda Aceh. Pertama kali. Dan sudah banyak sekali yang mengadakan mau ingin adopsi untuk didirikan di daerah. Betul. Tapi memang ini kerja berat, itu harus punya pengetahuan perbankan. Betul. Tapi kalau dipegang langsung oleh Pak Ami, saya kira nggak ragu. Dari 600 miliar aja bisa jadi 13 triliun. Jadi kan, ya ini kan dari tadi 4,5 miliar, sekarang sudah 38 miliar. 4 miliar setengah, 38 miliar. Cuma yang susahnya kalau kita mendirikan perusahaan ini nggak bisa kita dapatkan. Walaupun udah naik banyak, kita nggak dapat juga. Sebenarnya tadi kan waktu saya di Bank Aceh itu kan, dari 600 miliar 13 triliun, punya 1 triliun bisa lah saya bawa. Betul. Jadi dari Mahira ini, ini buku yang Bapak ini ya, yang tentang bukan ya? Ada buku. Jadi Bapak apa ini, memerangi rentenir apa? Iya. Betul. Nah, ini dia. Pegang satu. Alhamdulillah, perangi rentenir. Ya, betul. Jadi kenapa saya menulis ini? Karena apapun nanti saya akan menulis juga tentang Mahira. Kalau kita tidak tulis, suatu saat sejarah ini tidak tahu lagi. Tidak ada peninggal ya. Saya juga belum punya buku profil ya. Sebenarnya profil saya sering kalau sama-sama anak muda minta ceritakan tentang bagaimana untuk menjadi yang terbaik. Itu sering seperti tadi motivasi supaya apa yang kita dapatkan kelebihan bisa dicontoh juga oleh mereka. Semuanya berawal dari ketekunan, ya, kerajinan, dan juga kejujuran, konsisten, dan kita mau yang terbaik. Kalau saya itu boleh, ini Khalidan ini pemimpin raja juga, ya kan? Kalau saya main bola, main sunat menang wajib. Main sunat menang wajib. Itu penyakitnya saya. Maka saya banyak sekali juara. Kalau orang kemarin tuh di waktu saya kan antar bank se-Indonesia juara umum ya. Orang dapat 1 perak jadi peluknya luar biasa. Saya 18 biji udah kirim aja sana ngapain. Betul. Tapi untuk main bola katanya udah cedera lutut ya. Ya, tapi saya sekarang sudah merumput lagi. Luar biasa. Cedera lutut bisa kembali ke rumput. Luar biasa. Oke, Pak, kembali. Jadi lutut saya sudah saya bawa ke luar negeri, ke Malaysia, dan bahkan sampai ke Australia, Penang juga. Katanya ini harus dioperasi. Ini sebelah sini. Harus dioperasi. Kan saya kepingin sekali kalau main bola tuh, rasanya kepingin sekali karena rame-rame ya, dan tidak bisa lagi main tenis. Habis itu pulang ke sini, ngapain bawa ke luar negeri, bawa aja ke dukun urut itu kan. Akhirnya kita panggil lah Pak Faisal di Perada itu ya, dia ahli ya, dia punya obat yang luar biasa. Dia panggil dia tekan masuk lagi habis. Masuk lagi. Taruh obat sama dia beberapa kali. Baik. Hari itu di sini saya pakai kursi roda di Pendopo. Lama itu. Nah, mungkin karena kursi roda itu saya kasih ke orang yang paling susah, nggak bisa jalan di bandanya, maka sembuh kaki saya. Gitu. Karena begitu sembuh kaki saya sedekahkan itu ke ini, ada di Kampung Jawa ya. Di Kampung Jawa dia udah nangis-nangis mau minta kursi roda. Saya bilang saya punya, saya kasih. Akhirnya saya sembuh. Dan hari ini sudah kembali ke rumput lagi. Merumput lagi. Dan rumput dan lapangan tenis. Tapi akhir-akhir ini lagi giat sekali. Kalau tenis nggak ada lawan, terus tangan aja. Kan tak kabur ya. Saya juara U90, juara U95, dan baru juara di Medan juga. Kalau di Jakarta saya main sama pemain nasional. Insya Allah boleh nanti kita suatu saat nanti. Kalau ini mau lawan saya 3 orang diri. Siap. Saya ada waktu saya di BPD itu, Dedi.
City dia. Oh ya, Jadi pemain tenis itu juga. saya ya, dia Sama-sama pemain tenis juga dia. dia. Seperti itu dia, saya yang dulu waktu saya dia masuk. Karena dia bagus tenis, saya ambil untuk ya itu luar biasa. Bang BBD di bawah itu. Dia betul-betul sepupu saya di Sabang. Ya, Sabang. Betul-betul dibiayai, ditanggung oleh Bang sampai hari ini gara-gara tenis. Ya. Itu kalau Bang Aceh itu semua atlet terbaik itu pemain bola ada 30 orang di Bang Aceh itu. Mulai Tarmizi, Dahlan Jalil, Irwansa. Dia aja yang nggak mau masuk pintu. Kalau golnya kapan ikut drone. Ya, kemudian sampai ke pemain tinju Marwan Muling kan, kemudian pemain silat, pemain golf, pemain tenis, pemain bulu tangkis, pemain silat, semua ada di situ. Semua ada ya. Semua ada yang pandai ngaji pun saya terima, yang juara MTQ. Yang berprestasi. Jadi kita menghargai ya. Mungkin karena menghargai inilah Bang Aceh itu cepat besar. Oke Pak, yang terakhir ini saya tanya ini sedikit. Sebenarnya isu-isu lama lah, bukan isu lama yang akan terjadi mungkin ke depannya juga. Kita di bawah Pak Amin. Saya nggak tahu di bawah Pak Amin atau Pak Amin yang berhasil mendatangkan Transmart. Oh, betul. Ya begini. Trans Studio Mall. Trans Studio Mall. Jadi Transmart. Dan jangan salah, karena berada Transmart kan. Transmart itu ada dalam itu. Oke. Jadi dia lain lagi ya. Jadi maksudnya Trans Studio Mall itu lebih besar. Jadi Transmart ada di dalam. Jadi di sewaktu-waktu saya ingin sekali ketemu Bapak Khairul Tanjung di Jakarta. Sudah kita atur waktu, tetap selisih aja, nggak bisa ketemu. Akhirnya di sewaktu-waktu juga di tahun 2018 kalau tidak salah, beliau dengan pesawat sendiri datang ke Banda Aceh. Dan langsung ketemu dengan datangnya ke pendopo wali kota Banda Aceh. Tadi ngobrolnya di sini nih. jadi kan, tapi ini belum begini hari itu. Karena saya baru jadi wali kota, ini belum ada apa-apa ini. Kursi pun masih yang dia kursi di sana, ada yang di luar sana, ada yang kuning itu, ya kan. Dan jadi saya habis itu saya ajak keliling beliau ke lapangan, Bapak, Banda Aceh ini potensi luar biasa dan tidak punya mall, ya. Dan di sini orang-orang wilayah barat, wilayah timur berbelanja ke sini, tapi tidak ada tempat belanja. Akhirnya harus pergi ke Medan. Dan di sini jalur masuk Malaysia. Bapak mohon investasi di sini. Jadi ngomong-ngomong terus, ayo kita cari tempat. Cari lahan. Oke. Nggak lama itu ya, nggak lama, jadi cari lahan. Kita bawa ke tanah kita di Kedah, kemudian kita bawa ke keliling-keliling lain, kemudian ada salah satu tanah di sebelah Hotel Hermes itu miliknya Pak Kausar, dan di situ dia turun langsung ke ini saya mau beli. Nah ini saya mau beli, dan harganya 70 miliar tanah itu, sampai ke belakang itu ya. Jadi akhirnya betul beliau membeli tanah itu, dan tidak lama kemudian langsung dilakukan pembangunan. Memang karena COVID ya agak sedikit tersendat ya. Tapi setelah Lebaran ini sudah disampaikan sebenarnya targetnya puasa ini sudah selesai. Puasanya sudah selesai. Dan beliau selalu mengatakan ini wali kota yang saya sangat banggakan beliau. Betul. Coba beliau kan menyampaikan ke saya, mungkin ke orang-orang lain ya. Kenapa dia bilang? Nggak pernah berhenti memperjuangkan kepada saya sehingga saya itu harus membuka di sini. Jadi dipaksa terus ya? Dipaksa terus, saya pressure beliau. Pertanyaan saya Pak, ada bioskopnya nggak? Oh iya. Jadi itu. Kita kalau bioskop infrastrukturnya mungkin siapkan, ya kan. Tapi semua itu nanti kalau kita ada bioskop, tentu kita akan mendapatkan izin dari Majelis Permusyawaratan Ulama, dan kita akan mengadakan studi-studi banding studi negara-negara Islam lain bagaimana praktek bioskop yang Islam. Betul. Jadi tidak ada masalah, kita nonton di rumah pun nonton televisi pun lebih daripada bioskop. Betul. Dan nonton di HP pun, handphone pun lebih dari bioskop. Jadi bagaimana kalaupun nanti diizinkan oleh MPU,
kita kemas dalam nuansa Islami. Jadi edukasi ya, yang bersifat edukasi Islami dan juga membuat hiburan bagi masyarakat. Betul. Jadi Karena seperti itu. saya sebagai masyarakat juga Pak, daripada kapok peng Medan Pak. Ah, Betul kan? ya. Kita kan ke Trans Studio tadi. Ya, Trans jadi Studio. tujuan daripada Trans Studio, dia akan membuat Trans Studio Mall ini terbesar di Sumatera. Ya, terbesar di Sumatera. Terbesar di Sumatera. Ini yang lain itu kan kebanyakan Transmart. Tapi ini Trans Studio nanti menyerupai seperti di Bandung, lengkap dengan dan di Oh, ada wahananya gitu. ada wahananya. Di lantai akhir di atas akan dibuat media tuh Masjid Taj Mahal. Ya, jadi itu memang dan dibuat langitnya ya. Iya, betul. Berupa langit ya, memang bagus ya. Saya lihat tuh, aduh, ini memang Pak Khairul juga sepeng, Pak. Sepeng mandum juga, Pak. Pak, boleh ngintip sedikit ruang kerja Bapak? Oh ya, boleh. Boleh Memang ruang kerja saya yang sebenarnya adalah di kantor ya. Oh, dia di kantor. Sebenarnya kalau ada waktu di kantor sekali juga boleh. Boleh, Kita insya Allah kita main ke balai kota. Tapi ini lihat dulu. Boleh. Saya kalau di pendopo memang harus ada ruang kerja ya, karena kita kan 24 jam nih, kapan saja dibutuhkan di mana saja kita harus siap. Betul. Jadi silakan duduk. Ini di sini ya, berarti diskusi ngobrolnya di sini ya. Iya. Betul. Jadi ini ruang kerja untuk di pendoponya ya. Emang ada di sini ada 2 ruang kerja, di belakang juga ada, tapi saya mampakkan yang di sini kan karena ini juga rutinitas. Jadi membaca, menerima keluh kesah dari masyarakat, mikirin masyarakat ya. Kadang-kadang karena bertulis gitu. Jadi Pak, untuk kedepannya tetap akan menjadi wali kota atau calon gubernur? Karena udah masuk partai ini, udah kepan. Ini saya pertanyaan yang sangat susah saya jawab. Ya. Tapi di hati saya ya, di hati saya memang kalau pilkada 2022 ini saya harus wali kota Banda Aceh, calon lagi ya. Tapi kalau 2024 saya pikir-pikir kalau saya nggak calon gubernuran dia, amin. Nggak misalnya belum. Kalau nggak calon gubernur misalnya ya, saya harus calon gubernur di tahun 2029 ya. Berarti saya udah kayak Tapi coba perhatiin ya, beliau ini segar Pak, sehat, umur kenal berapa? 62 ya, 62 tahun. Coba lah, segar, bugar, masih berumput, masih main tenis, masih main bola, luar biasa. Iya, karena kita enjoy ya. Yang pertama menikmati, ya, kemudian tidak memaksakan kehendak. Ini penting. Kalau kita memaksakan kehendak, itu di situ mulai kita akan terjadi kerusakan fisik, ya. Betul. Misalnya ada sedikit terganggu, kita pergi ke kota besar, masuk dalam diskotik, masuk arah narkoba, walaupun orang narkoba kan bisa aja dia nggak diketahui oleh orang. Betul. Nah, kita narkoba tapi tidak diketahui orang, diskotik tapi tidak diketahui kita. Tapi alhamdulillah taala saya tidak pernah itu, ya. Jadi tidak pernah hal-hal yang seperti itu. Kita lebih banyak kepada yang bermanfaat lah ya. Yang bermanfaat. Ya. Jadi apa yang saya rasakan sekarang dengan enjoy seperti ini, saya merasa walaupun memang itu luar biasa. Kalau di lapangan tenis, di lapangan bola, umur 62, perasaan 17. Jadi Pak, yang terakhir sebelum kita closing dan lain sebagainya, apa sih yang belum dicapai? Oh iya. Ya, saya punya cita-cita di sini. Tadi sudah banyak saya bangun di sini ya. Yang pertama saya sudah membangun MPP, Mall Pelayanan Publik, ya. Itu juga investasi luar biasa itu dan menjadi referensi untuk Sumatera.
yang di Pasar Aceh itu ya. Ya. Sudah pernah ya? Udah. Ya kan? Itu kan menggunakan AC tidur ya. Kemudian menggunakan AC tidur betul. ya kan? Itu kan udah mubazir itu. Betul. Kemudian saya sudah meninggalkan kalau dihabis PT Mahira Muamalah Syariah ya. Saya sudah membangun Krung Darui ya. Kemudian sudah merevitalisasi Ulele ya, dengan Ulele Parknya, dan itu masih lagi dibangun lagi. Kemudian saya sudah memperbaiki PDAM ya, yang dengan sampai saat ini keluhan-keluhan itu sudah sangat menurun ya kan. Kemudian saya sudah merevitalisasi pasar, walaupun kemarin dikembali tapi nanti habis Lebaran pindah lagi ke sana. Kemudian masih banyak juga yang lain-lain, dan cita-cita saya semua aset yang belum selesai akan saya tuntaskan dan semua nanti harus bisa digunakan. Yang aset yang tanggung sekarang udah dibangun setengah tapi belum selesai, nanti habis masa jabatan semua itu harus selesai ya. Kemudian PDAM yang sakit sudah sehat ya, hasil penilaian BPKP. Rumah sakit yang sakit dulu sudah sehat ya. Jadi menyehatkan yang sakit ya? Menyehatkan yang sakit. Jadi alhamdulillah ini Belang Padang nanti juga akan kita lagi dipermati saya lihat. Ini nanti kan ini belum selesai. Nanti akan membuat keindahan Kota Banda Aceh. Kemudian dari sisi lain Persiraja, cita-cita saya harus naik ke Liga 1 sudah saya naikkan. Harus juara nih berarti ke depan. Ya ke depan kita harus lebih baik ya kan. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan pemain kita keluar dari ini kan. Ternyata dulu kan ada lagi juga Irwansyah, gimana? Mungkin dia nggak main di kita, mungkin meninggal dia ya. Meninggal seperti Irwansyah. Tapi kita kan lahir yang lain. Kita perlu khawatir. Yang penting pembinaan harus berlanjut. Seperti itu. Jadi saya ingin bercita-cita membangun tempat zikir ya di Ulele. Itulah yang mungkin perlu dalam tidak mungkin karena kita masa-masa saya menjadi wali kota ini banyak yang saya hadapi. Mulai di tahun pertama alokasi dana DOKA itu ditangani oleh provinsi sehingga kita tidak bisa mengatur. Nggak bisa ikut campur ya. Baru setelah itu dipindah lagi ke Aceh. Kemudian Banda Aceh. Kemudian tahun kedua penanganan SMA ditarik ke provinsi. Ke tahun ketiga sudah COVID seperti ini, pengaruh pendapatannya luar biasa. Tapi kita tetap optimis, tetap kita bekerja maksimal, masih ada 1.001 jalan untuk memperbaiki Kota Banda Aceh. Kemudian di samping itu alhamdulillah pernak-pernik kota ini sudah kita buat. Ya kan? Lampu, orang sudah terang juga. Kemudian jalan bunga-bunga di sepanjang jalan itu trotoar taman itu sudah kita buat dengan indah. Jadi seperti itulah yang sudah saya lakukan dan itu masih perlu pembenahan lagi. Tugas saya berikutnya yang belum selesai adalah pemindahan pasar yang insya Allah setelah Lebaran. Setelah Lebaran ya. Baik kita Pak sambil jalan ke depan. Apa mau ke kantor atau cukup di sini? Kita di depan dulu Pak, kita closing, saya ucapkan terima kasih banyak. Ini lukisan dari mana Pak? Ini anak-anak yang kreatif ini dari kampung Lambung hari itu waktu saya ada di sana ya. Dia kasihkan, jadi saya berikan motivasi ke dia, kasih saya nanti. Oke. Boleh Pak. Luar biasa. Jadi disinilah kesehariannya ya. Memang nggak sih Pak? Gimana Pak? Nama ngaji wali kota. Jadi saya semoga jadi suatu hari. Saya punya cita-cita juga wali kota Sabang Pak. Oh ya. Jadi insyaallah saya belajar banyak dari Pak Amin dan alhamdulillah guys. Pak Amin orangnya sangat humble. Jadi apa yang kita bilang ya? Sangat welcome siapapun diterima sama beliau, tidak neko-neko, tidak melihat siapapun. Dan inilah
Bapak Ali bersama Wali Kota Banda Aceh Pak Aminullah Usman di pendopo Wali Kota Banda Aceh. Terima kasih banyak Pak sudah menyambut kami. Ya lebih senang kalau mau ke kantor lagi. Ya. Oh siap, kita habis ini kita lanjut ke kantor langsung. Sedikit aja di sana kita closing. Siap, kita berarti kita lanjut ke kantor, kita melihat aktivitas kantor bagaimana. Oke Pak, itu kamera kita Pak. Jadi kita akan jauh. Jadi kita sampai di kantor. Oke.